Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3116 Penindasan 2 Hari Kaisar Suci. Pertempuran Jalan Taiko mengguncang dunia. Chang Miao di utara, permaisuri luar biasa, dia bertarung melawan iblis suci kedua sepanjang jalan, dia sangat kuat, dengan serangan abadi, dia menghancurkan tubuh Kaisar Iblis Suci berkali-kali, untaian energi abadi, dipotong-potong lebih dari sekali setan suci, bahkan dengan dukungan darah, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatan keabadian secara bertahap melemah, dan kecepatan pemulihan tidak dapat mengimbangi kecepatan selokan berdarah yang dicetak pada tubuh. Kamu tidak lengkap, tidak mungkin. Setan suci kedua mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Dalam kemarahan yang mengerikan, ada jejak ketakutan yang tersembunyi. Keabadian terlalu aneh, kekuatan ilahi sepertinya tidak ada habisnya, dan kecepatan pemulihannya juga cukup mengerikan, masih di atas Sueji. Untuk beberapa saat, dia merasakan ketidakberdayaan. Jangan bertarung dengan keabadian untuk dikonsumsi. Dia mengingat nasihat dari generasi iblis suci saat itu. Sekarang, bertarung sendirian dengan permaisuri, saya benar-benar melihat dominasi hukum ini, tubuh abadi, dan jiwa juga abadi, sepertinya tidak ada kekuatan yang dapat mengguncang keabadian. Selain itu, ada dua hal yang tidak dapat dia kejar, satu pemahaman, dan yang lainnya adalah kondisi mental pertempuran. Permaisuri dapat mewujudkan keabadian, yang menunjukkan bahwa dia menentang langit. Pernah bertarung melawan satu generasi iblis suci, iblis surgawi kaisar liar, dan iblis jahat kaisar liar sendirian. Sepanjang sejarah keabadian, hanya kaisar wanita yang mengalaminya. Meskipun kaisar wanita saat ini tidak lengkap, dia memiliki kondisi pikiran tertentu yang melampaui segalanya. Permaisuri tampak acuh tak acuh, tangan giokristalnya menutupi langit, dengan telapak tangan sederhana. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan gaib yang telah menyatu, saya tidak tahu berapa banyak keabadian telah terukir, dan itu disederhanakan dan disajikan dalam cetakan telapak tangan. Engah. Iblis suci kedua menumpahkan darah lagi, tubuh iblis yang baru saja terbentuk kembali pecah, dan darah serta tulang yang tertiup angin dipotong menjadi abu terbang oleh cahaya abadi yang meluap. Baik tubuh dan jiwa menderita kerusakan yang menghancurkan. Keabadian adalah dekorasi, sulit untuk dibentuk kembali, dan celah dalam roh primordial terkoyak. Ah! Iblis suci kedua melolong marah, amarah di mulutnya berubah menjadi iblis, menyapu langit, membuka tubuh penguasa bagian dalam, untuk memberkati tubuh kelahiran, selamat dari pemusnahan abadi, membakar kehidupan iblis suci, membalikkan alam semesta, dan akhirnya tubuh itu diciptakan sendiri dan abadi, dan dengan cara ini, juga secara paksa mendukung batas suksesi darah. Membunuh. Menstabilkan posisinya, dia memegang tombak di tangannya dan menyerang Sutian. Dengan tombak, dia menerobos pertahanan yang telah dipadatkan oleh permaisuri dengan keabadian. Dengan pukulan ini, permaisuri tidak bisa tidak memandangnya secara berbeda. Bukan sederhana, mudah untuk dikalahkan, tetapi sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun penerus darah tidak abadi seperti itu, keabadiannya benar-benar memusingkan. Menghancurkan. Setan suci kedua mengguncang dunia dengan minuman, dan menerobos pertahanan dengan satu pukulan, semangatnya sangat kuat, dan dia melahirkan momentum yang tak terkalahkan. Kaisar wanita berdiri dengan anggun, mengembangkan keabadian dengan satu tangan, dan mengubah keabadian menjadi lautan peri gelombang mengerikan menyapu dewa iblis suci. Setan suci itu seperti tenggelam, dan dia bahkan tidak bisa diam. Pedang di tangannya, karena invasi abadi, memiliki warna belang-belang yang lebih kecil, dan hal yang sama berlaku untuk tubuh dan jiwa. Jika terinfeksi virus, itu tidak bisa dihapuskan tidak peduli berapa banyak itu. Itu adalah kehancuran batin. Buka untukku. Iblis suci meraung dan menerobos gelombang abadi. Namun, ini sepertinya tidak berguna, satu gelombang pecah, dan gelombang lain, yang hanya berdiri kokoh, tersapu lagi, kekuatan abadi tidak ada habisnya, dan gelombang laut abadi juga tidak ada habisnya. Kerja bagus. Hou Yi. Yang menjebak iblis suci kedua di laut peri dan masih bertarung, tidak bisa menahan teriakan, dan meluangkan waktu untuk melihat dunia timur, dan samar-samar bisa melihat pertempuran antara Ye Chen dan setan suci ketiga. Anda dapat melihat kilat dan guntur ketika Anda memasuki mata Anda, dunia telah terbalik, jelas merupakan medan perang, tetapi Anda dapat melihat matahari dan bintang,
berkembang satu persatu, tetapi juga runtuh satu persatu. Dibandingkan dengan permaisuri, Ye Chen sedikit malu. Namun, iblis suci ketiga di sisi yang berlawanan bahkan lebih buruk, dengan rambut acak-acakan dan setengah dari kepalanya yang telah tersingkir belum dibentuk kembali. Kemampuannya hampir sepenuhnya dibatalkan, dan sulit untuk memulihkannya di masa lalu. Tempat pertama tidak hanya itu, untaian energi abadi mengalir ke dalam tubuh, menghancurkan sumber aslinya, dan tulang ajaib tidak dapat mempertahankan kehancuran. Seperti iblis suci kedua, keadaan pikiran iblis suci ketiga juga ngeri. Keabadian ini sangat aneh. Keabadian Ye Chen tidak lengkap, dan sangat sulit untuk dihadapi. Jika itu adalah keabadian yang sempurna, bagaimana surga menentang itu, benar-benar abadi? Faktanya, warisan darah dan keabadian ada pada tingkat yang sama dalam arti tertentu, seperti ketahanan, keabadian dapat memblokir warisan darah juga dapat memblokir keabadian, perbedaannya adalah yang satu adalah pencerahan Tao, dan yang lainnya adalah pencerahan. Melekat tubuh Ye Chen cocok dengan Dao, Tao-nya adalah keabadian adalah dia, mereka adalah satu, Sueji hampir berarti, itu harus menjadi kekuatan eksternal, yang hanya dapat digunakan untuk waktu yang terbatas, ini adalah celah. Engah. Darah memancar kemana-mana, dan dada iblis suci ketiga meledak lagi. Sisa tulang dan daging yang runtuh semuanya diwarnai dengan cahaya abadi, dan sebelum jatuh, mereka dipotong menjadi abu selamanya. Zeng. Ye Chen mengorbankan pedang abadi, dan energi pedang melintasi 80.000 mil. Setan suci ketiga melarikan diri dengan cara yang menakjubkan. Kemana harus pergi? Dewa guntur Ye Chen Sifei, mengejarnya dalam sekejap, tetapi di tengah jalan, dia diblokir oleh semacam kekuatan, atau dengan kata lain, iblis suci yang menghapus tanda abadi, yang seperti saluran transmisi yang terputus secara paksa di tengah teleportasi, itu jatuh. Metode ini tidak berguna bagi dewa. Setan suci ketiga menyeringai, dan menembak balik dengan karabin. Pedang di tangannya berdengung, diukir dengan pola sihir hitam, dan itu hidup. Aku tidak tahu apakah itu benar. Hukum atau perintah, itu sangat menakutkan. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia tahu dengan jelas bahwa begitu dia dipukul, pola ilmu hitam pasti akan masuk ke tubuhnya, seperti tanda merek, terukir di tulang kaisar tubuh fisiknya dan roh primordial akar Dao, itu akan menjadi batin. Memaksa, menghancurkan. Dialah yang meremehkan iblis suci ini, tetapi dia masih memiliki pemahaman tentang Taoisme. Jalannya berbeda, tetapi semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Mereka semua membunuh, dan kekuatan supernatural yang dapat membunuh lawan adalah kekuatan supernatural yang baik. Semua pikiran di dalam hati, hanya sesaat di dunia luar. Ye Chen tidak akan pernah dipukuli saat berdiri, dan langsung jatuh ke dalam mimpi. Bersenandung. Dengung tombak bisa terdengar dalam mimpi, tepatnya, iblis suci ketiga yang mampu mengikuti mimpi itu, dan tombak di tangannya mengabaikan hukum mimpi dan mengunci Ye Chen. Satu pikiran adalah abadi. Ye Chen memarahi dengan dingin, Meng Dao tidak bisa bersembunyi, jadi dia hanya bisa membeku. Kamu, bisakah kamu memegangnya? Iblis suci tersenyum licik. Setelah beberapa pertempuran, dia telah belajar dengan saksama. Meskipun dia tidak memahami keajaiban waktu dan keabadian, dia dapat menggunakan hukum lain untuk mengacaukan pemikiran tentang keabadian. Luar biasa. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, dan jika dia menggunakan metode abadi lagi, dia akan menjadi seorang kaisar, selama dia bisa meredakan pukulan ini, dia akan bisa mengatakan apapun. Sayang sekali keinginan itu indah, tetapi kenyataannya tidak masuk akal. Apa yang disebut kekosongan dan kenyataan sesaat, di depan tombak iblis suci, juga telah menjadi pajangan, dan sulit untuk sosok ilusi. Engah. Darah emas meledak, tapi dia masih tertusuk tombak. Seperti yang dia duga, garis sihir hitam pada tombak Holy Demon diukir ke dalam tubuh kaisar dan dicetak ke dalam roh primordialnya. Ekspresi Ye Chen sangat menakjubkan, dan dia menyadari apa pola ilmu hitam itu adalah hukum, perintah, dan penghancuran penerus darah. Buah iblis suci tidak bodoh, bisa menghancurkan darah untuk selamanya, dan juga bisa menghancurkan keabadian jika tidak dihancurkan. Kekuatannya menyebar. Engah. Engah. Ye Chen menyemburkan darah, tubuh kaisar meledak di tempat, dan keabadian tak tertahankan untuk dihancurkan. Bagian dari tulang suci yang hancur itu diukir dengan pola sihir hitam, dan itu runtuh menjadi abu sebelum jatuh. Apakah kamu puas dengan pukulan ini? Iblis suci ketiga menunjukkan gigi putihnya, dan pedang iblis menebas dari alisnya. Dia membidik tubuh asli roh primordial Ye Chen. Tidak mungkin bagi Chen untuk melarikan diri, dan itu tidak mungkin bagi Shenlong Shield untuk membawanya. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa bersembunyi,
Dan itu bukan masalah besar jika Anda tidak bisa membawanya, cari saja seseorang untuk menutupinya, dan iblis suci itu cukup cocok. Engah. Mudah untuk mengatakan, iblis suci ketiga yang masih menyeringai di saat-saat terakhir, kepalanya meledak di detik ini, dan dia berbalik ke samping. Ini semua berkat Ye Tiandi. Sesaat sebelum dia dipukul oleh Jenderal Iblis, dia menggunakan perubahan tanah yang menantang surga, secara paksa mengubah posisi dengan iblis suci. Awalnya pedang yang ditebaskan padanya, tetapi dia dipukuli habis-habisan oleh iblis suci. Namun, Ye Chen juga membayar harga untuk ini. Tubuh Kaisar Iblis Suci terlalu berat, dan dia hampir tidak bergerak ketika dia berpindah posisi. Sebuah retakan. Selain itu, pola ilmu hitam pada tombak sebelumnya, yaitu kekuatan penghancur Sueji, masih menghancurkannya. Menghancurkan. Ye Chen mendengus dingin, memadatkan keabadian, dan ingin menghapus pola ilmu hitam, tapi anehnya, dia tidak bisa menghapusnya. Bagus sekali. Ye Chen berdentang dingin, nyala api lahir dalam keabadian, cahaya keemasan terang, itu bukan api sungguhan, tetapi nyala api berkobar, membakar seluruh tubuh suci, dan dengan kuat memadamkan pola sihir. Kemudian, roh primordial yang terbelah itu sembuh kembali. Melihat ke sisi lain, setan suci bahkan lebih sengsara. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah pedangnya untuk membunuh Yuan Shen terlalu mendominasi. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen, dia masih bisa membunuh setengah dari tubuh suci. Sayang sekali dia berpikir terlalu baik dan merindukan Ye Chen. Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi memenggal jiwanya, menggali lubang besar, dan mengubur dirinya hidup-hidup. Kemarahannya luar biasa, dia telah menyelesaikan semua mantra abadi seperti One Dot Eternity, Dream Back to Eternity, dan Flying Thunder God Art, tetapi dia telah diubah menjadi lubang, benar-benar kesal. Sialan. Wajah setan suci itu ganas, sisa separuh kepalanya masih berdarah, dan roh primordial, yang telah diretas, masih berusaha yang terbaik untuk membentuk kembali. Zeng. Ye Chen datang ke sini dengan pedang abadi di tangannya. Dia masih mengerti alasan mengapa dia sekarat karena penyakitnya. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, dia harus mengembalikannya. Dia hampir dibunuh oleh iblis suci. Melihat ini, iblis suci ketiga berbalik dan melarikan diri. Ye Chen menghancurkan pola sihirnya, tetapi dia masih membentuk kembali jiwanya, dan siapapun yang merasa tidak nyaman setelah terkena pedangnya sendiri akan tahu. Pergi. Ye Chen mencibir, menyusul dengan satu langkah, dan mengangkat tangannya dengan pedang. Setan suci menyemburkan darah di tempat, dan dipotong oleh pedang Ye Chen selama 10.000 tahun. Dia sudah dalam keadaan buruk, tapi sekarang keadaan menjadi lebih buruk. Jiwa yang masih menyembuhkan terbelah lagi. Yang lebih menjijikkan adalah darahnya telah hilang, dan tidak ada keabadian lagi, dan seluruh tubuh darah akan diracuni selamanya. Mata Ye Chen bersinar terang. Melihat bahwa iblis suci tidak memiliki darah untuk diikuti, dia menyerang dengan lebih ganas. Dia melangkah melintasi kehampaan dengan satu langkah, dan menebas dengan pedang kedua. Engah. Setan suci memercikkan darah, terpotong sampai ke samping, dan kehilangan 10.000 tahun kehidupan, dan ada benang perak di rambut darah yang beterbangan. Zeng. Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernafas, jadi dia mengayunkan pedangnya dan menebas. Hal yang aneh adalah bahwa iblis suci tidak mengelak, dan membiarkan pedangnya turun. Sesaat sebelum pedang itu mendekat, wajahnya yang ganas menunjukkan sedikit kelicikan, yang sangat menyeramkan. Benar, dia juga ingin menipu Ye Chen, dan dia juga ingin memindahkan langit dan mengubah dunia, jika dia ditipu sekali, dia harus kembali untuk merasa nyaman. Yang memalukan adalah Ye Chen sudah memiliki posisi, memperbaiki tubuhnya dengan keabadian, dan darah iblis suci meluap, tetapi dia tergerak dalam keadaan linglung. Tidak masalah jika dia tidak bergerak, dia harus mengambil pedang itu. Pada saat itu, pupilnya menonjol, dan pupilnya juga menyempit, dia tidak menggerakkan Ye Chen, dan sudah terlambat untuk bersembunyi. Engah. Darah hitam legam menyilaukan, dan iblis suci itu ditebas di tempat pedang sebelumnya menebas jiwanya, tetapi sekarang pedang ini menebas tubuhnya. Sialan. Lolongan iblis suci, membawa amarah yang keterlaluan, tubuh yang terbelah hanya dihubungkan oleh jejak kulit berdaging, terbang menjauh, sambil terbang, membentuk kembali tubuh dan jiwa. Ye Chen menyadarinya dan mengejarnya dari dekat, dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, tetapi dia tidak bisa dibiarkan melarikan diri, dia harus dipukuli sampai mati. Kerja bagus. Jenderal keempat yang bertarung dengan Kaisar Iblis Surgawi juga tersenyum, jadi katakan saja. Yang tertinggi di antara para kaisar adalah pria yang kejam. Perang.
Kedua jenderal surga telah mendapatkan keunggulan mutlak, dan para kaisar bertarung dengan semangat tinggi, dan momentum mereka mencapai puncaknya dalam sekejap. Di sisi lain, melihat kembali ke Outland Supreme, hatinya terasa sedikit dingin. Terus terang, dalam huru-hara ini, mereka semua bermain kecap, dan dua yang benar-benar mengendalikan hasil pertempuran adalah dua kaisar dan iblis suci. Jika mereka menang, maka mereka menang. Jika iblis suci dibantai, mereka akan melompat lagi. Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, Ye Chen dan Permaisuri bukanlah tandingan. Engah. Langit di timur, tubuh iblis suci ketiga, benar-benar meledak, dimusnahkan oleh lautan peri abadi Ye Chen. Selamatkan aku. Setan suci ketiga meraung, dan hanya roh primordial hantu yang melarikan diri ke sisi iblis suci kedua. Ketika dia memiliki tubuh fisik sebelumnya, dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, apalagi keadaan roh primordial. Selamatkan aku. Seruan minta tolongnya terdengar bergema, dan itu datang dari Chang Miao di utara. Dengarkan baik-baik, bukan gema. Itu adalah iblis suci kedua, yang juga meminta bantuan, dan hanya roh primordial yang terbunuh, dan kedua iblis suci itu saling memandang keesokan harinya, merasa kedinginan. Sudah berakhir. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, dan melakukan pedang peri yang bersinar dengan satu tangan, seperti sinar cahaya, melintasi langit yang luas. Engah. Setan suci kedua yang masih melarikan diri dipaku ke dalam kehampaan dengan pedang, jadi dia tidak bisa dibunuh, dan harus diserahkan kepada Ye Chen untuk dimakan. Sudah berakhir. Ye Chen berkata dengan ringan, pedang abadi telah terbentuk di tangannya, tetapi ada tanda abadi, seperti sinar cahaya peri yang melintasi langit, dan iblis suci kedua yang melarikan diri dipaku ke langit. Ah! Selama 2 hari, para kaisar dan iblis meratap dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari penjara, tetapi kekuatan ilahi yang abadi memakukan mereka sampai mati. Yang disebut alam, yang disebut hukum, dan yang disebut kekuatan tempur semuanya menjadi dekorasi konyol saat ini. Permaisuri tiba-tiba berbalik dan langsung menuju Outland Supreme. Dan Outland Supreme, pada saat dua iblis suci dipaku ke langit, dia telah mundur dan mundur, bagaimana dia berani bertarung? Lari, kemana harus lari? Chaos Ding mengejar dan membunuh, menggertak. Di belakangnya, para kaisar juga mengikuti dari dekat. Namun, dalam hal kecepatan dan kelincahan, Permaisuri surga tetap memegang busur dan anak panah abadi, yang harus menggulung namanya satu per satu. Episode 3117 Iblis dalam Ilusi. Engah, engah, engah. Di langit redup Jalan Taiko, ada banyak bunga darah, yang masing-masing menandakan penguburan makhluk tertinggi dari wilayah luar. Namun, Outland tidak kekurangan menonjol. Seperti iblis surgawi berambut darah, itu benar-benar luar biasa, dengan hukumnya sendiri, dan setelah ditembak oleh Permaisuri, hanya tubuhnya yang diledakkan, dan roh primordial ilusi berlari sangat cepat. Mengenai hal ini, Permaisuri terus terang. Dia bisa memblokir panah pertama, tapi dia tidak bisa memblokir panah kedua. Ah! Lolongan melengking bergema di seluruh dunia, lebih manusiawi daripada hantu. Kaisar wanita juga berdarah besi, seperti dewa pembunuh, dan angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran kemanapun dia pergi, seorang kaisar asing akan dibantai. Para kaisar tampak malu, ada celah antara tentara dan para jenderal, mereka telah bertarung begitu lama, tetapi mereka belum dapat menghancurkan yang tertinggi dari wilayah luar, Permaisuri ada di sini, dan kaisar seperti seorang anjing. Di sini, Ye Chen telah menyingkirkan pedang abadi, telah menyatukan dua kaisar langit dan iblis suci, dan melihat sekeliling dalam lingkaran. Jika dua kaisar surgawi dan iblis suci menjadi gila, mereka berjuang dengan panik, dan mereka tidak dapat didamaikan dengan amarah mereka. Orang-orang, kamu tidak bisa melakukannya jika kamu tidak percaya pada kejahatan. Ye Chen mengangkat tangannya saat dia berbicara, menekan tangan kirinya di topi iblis suci kedua, dan tangan kanannya di atas kepala iblis suci kedua. Iblis suci ketiga. Kemudian, ada pergolakan abadi. Setelah itu, gumpalan cahaya terguncang keluar dari tubuh kedua iblis suci. Tepatnya, itu adalah artefak magis, termasuk pedang, tombak, cermin ajaib, pisau iblis. Semuanya. Pada saat yang sama, Chaos Cauldron sudah menyerbu. Ye Chen dapat menelan setan suci. Sebagai senjata kelahirannya, dia dapat menelan senjata sihir suci. Seluruh garis keturunan tubuh suci hanya dapat dilakukan oleh Ye Chen, yang menjadikannya orang suci tertinggi dari tubuh suci dan menciptakan sungai peri. Hak istimewa ini, ekaristi lain tidak memilikinya. Ah, ada lolongan lain di dunia yang damai barusan. Ye Chen melakukan seni iblis menelan surga, menelannya dengan paksa,
roh primordial dari dua iblis suci dimusnahkan sedikit demi sedikit, dan esensi halus menjadi makanan Ye Chen, yang tidak sebanding dengan pencapaian besar iblis suci. Retakan, retakan. Chaos Cauldron juga tidak menganggur. Mulut Kuali menghadap ke bawah, dan menelan senjata sihir suci dalam satu tegukan. Nafsu makannya bagus dan sangat mendominasi. Senjata ajaib dihancurkan, dan tandanya tidak cukup untuk dilihat esensinya juga dihaluskan dan dibaurkan ke dalam tubuh Kuali. Tidak tahu kapan, jeritan itu dimusnahkan. Di langit kosong itu, tidak ada dua iblis suci, keduanya telah ditelan, dan mereka tidak mau mati kematiannya terlalu menyedihkan, dan puncak Kaisar Langit tidak dapat mengalahkan tingkat dasar Kaisar Langit. Ini juga berkat fakta bahwa generasi iblis suci tidak ada di sini, jika tidak, saya akan memarahi ibu saya, dan wajah tertinggi saya benar-benar dibuang oleh Anda. Ye Chen menarik tangannya, berdiri di langit seperti patung. Dua kaisar surgawi dan iblis suci digunakan sebagai makanan. Kesempatan dan keberuntungan bertentangan dengan langit, dan kekuatan yang lebih misterius ditambahkan. Dalam kegelapan, balok timbangan juga dikubur dengan iblis suci, dan dimiringkan ke tubuhnya Ekaristi itu kuat. Bukan hanya dia yang diuntungkan, tapi juga Di Huang dan Hong Yan. Keduanya sudah lama terbiasa, alasan mengapa kemajuan pesat sepanjang perjalanan ini berhubungan langsung dengan kematian banyak setan suci. Ayo pergi. Ye Chen memimpin untuk memimpin, telapak kakinya bersinar, dan cahaya abadi berkeliaran. Aturan peri misterius tampaknya tersembunyi di luar tubuh, ditemani oleh Tianyin sepanjang jalan, dan Kaisar linglung ketika dia mendengarnya. Di sampingnya, Chaos Cauldron juga sangat aktif. Menelan begitu banyak alat ajaib, dengan begitu banyak level tertinggi, bagaimana mungkin ada kesempatan, tubuh tripod yang berat membuat alam semesta bergoyang. Sekarang, itu bisa menjadi bos. Akan melihat Chaos Fire dan Chaos Thunder lagi, tidak begitu menyenangkan, siapa yang menjadikan benda-benda itu sebagai senjata Natal. Menelan begitu banyak instrumen, levelnya sangat tinggi sehingga tidak lagi sebanding. Para kaisar mengikuti dan tertawa bahagia. Setelah begitu banyak pertempuran, kali ini adalah yang paling berharga. 3 kaisar surgawi, iblis suci, dan ratusan makhluk tertinggi asing memenangkan kemenangan penuh. Di ujung jalan Taiko, permaisuri sudah menunggu. Ketika Ye Chen tiba, dia menatap Chang Miao, dan ekspresinya tidak terlalu tampan, bahkan bermartabat, dengan matanya penuh kekhawatiran. Ye Chen mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya dan mengarahkan matanya untuk melihat. Melihatnya, matanya juga sedikit menyipit, dan dia sepertinya bisa melihat gambar yang mengerikan. Itu adalah 7 matahari hitam, sangat besar sehingga tak terbayangkan, semuanya diwarnai dengan roh jahat iblis, dan semuanya mereka memiliki cahaya iblis yang meluap. Ada penglihatan kehancuran di kedua sisi, ditutupi dengan lapisan kemuliaan kiamat. Iblis surgawi Chong Qixia. Ye Chen bergumam, melihat ke samping pada permaisuri. Seperti yang kamu katakan. Permaisuri sedikit membuka bibirnya. Dia tidak menyadarinya selama pertempuran sebelumnya, tapi sekarang dia bisa melihat dengan jelas setelah menonton dengan cermat. Seperti penglihatan itu, dia pernah melihatnya sekali sebelum berabad-abad, tepatnya, di era terakhir. Serangan iblis terhadap 7 roh jahat adalah pertanda kehancuran besar dunia, dan pertanda akhir zaman, dan kecemerlangan iblis yang dipantulkan benar-benar mewakili hari kiamat. Waktu hampir habis. Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri, hantu iblis surgawi Chong Qixia telah muncul, dan hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar datang ke dunia ini. Ye Chen terdiam, hanya menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah mendengar tentang serangan iblis surgawi di Qixia sejak dia berada di Dachu. Tuan Long telah memberitahunya bahwa itu adalah bencana. Sekarang setelah dia diangkat sebagai Kaisar Langit dan mempelajari lebih banyak rahasia, dia menyadari bahwa Raja Naga bukannya tanpa tujuan. Serangan iblis surgawi terhadap 7 bukan hanya bencana, tetapi juga pemusnahan dunia, akhir zaman. Lihat apa? Para dewa akan berada di mulut tripod, masing-masing dengan kepala terangkat. Hal yang sama berlaku untuk para kaisar, yang penglihatannya telah habis. Namun, penglihatan mereka terbatas, bahkan Ye Chen dan Permaisuri hampir tidak bisa melihatnya, apalagi mereka. Permaisuri adalah yang pertama menutup matanya, dan membuka formasi abadi berkelanjutan. Ye Chen memiringkan kepalanya dan berdiri bahu-membahu dengannya, dan para kaisar juga kembali ke posisi masing-masing. Jelas tidak mudah untuk melihat ekspresi Permaisuri dan Ye Chen. Bersenandung. Diiringi dengung, jalan Taiko berlanjut sedikit demi sedikit. Tidak jauh dari jalan Taiko di seberang. Para kaisar bekerja sama dan melanjutkan dalam waktu kurang dari setengah hari. Tidak ada makhluk tertinggi di wilayah luar, dan tidak ada jejak perang. Banyak gunung dan kota kuno terpelihara dengan baik.
Ini adalah jalan pertama yang mereka temui yang tidak robek oleh perang di sepanjang jalan. Tanpa makhluk tertinggi dari wilayah luar, para kaisar juga senang berada di waktu senggang. Dengungan terdengar dengan cepat, dan jalan Taiko membentang menuju ketiadaan seperti sinar cahaya, dan penyumbatan yang terlihat di sepanjang jalan terlihat aneh. Kali ini jaraknya cukup jauh. Selama setengah bulan, mereka tidak bertemu satu sama lain, belum lagi para kaisar, bahkan Ye Chen dan Permaisuri pun menjadi pucat. Jika terus seperti ini, mungkin tidak akan bertahan lama. Hou Yi terhuyung ke belakang, dan Dewa Pedang menebusnya, dan melihat sejauh yang dia bisa, tetapi dia tidak bisa melihat jalan Taiko yang berlawanan. Ye Chen dan Permaisuri telah menghabiskan banyak energi, dan mereka juga kelelahan. Kekuatan dunia bawah sedang menurun. Ye Chen melihat kehampaan lebih dari sekali, dan dapat dengan jelas merasakan perubahannya, tetapi karena ini, dia merasakan lebih banyak jantung berdebar. Menurutnya, itu mungkin karena setan langit bergegas ke 7 roh jahat, dan seluruh dunia berangsur-angsur berubah dari kemakmuran menjadi kemakmuran. Menurun, hingga batas tertentu, akan ada kehancuran besar dunia, dan tidak ada yang akan selamat. Pergi untuk melewati kesengsaraan. Permaisuri tiba-tiba berkata kepada Jenderal Di Kuali. Mendengar suara itu, saya melihat 4 sosok berjalan keluar, satu adalah Tuntian Mozun, satu adalah Raja Chujiang, satu adalah Kaisar Suci, dan yang lainnya adalah Raja Abadi Yuhua. Setelah berhari-hari mengendap, mereka telah menyentuh penghalang Kaisar. Cenderung lengkap. Hal ini sudah lama disadari Permaisuri. Sekarang, masih ada jalan panjang dari jalan Taiko, dia berspekulasi, itu akan memakan waktu setidaknya 8 atau 9 hari, Kaisar jelas tidak dapat bertahan, dan membutuhkan lebih banyak makhluk tertinggi sebagai pengganti di belakang mereka. Adapun dia dan Ye Chen, mereka didukung oleh keabadian, dan mereka hampir tidak bisa bertahan selama 8 atau 9 hari. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa berhenti di tengah jalan, dan mereka harus bekerja keras untuk melanjutkan ke sisi yang berlawanan. Ledakan. Gemuruh. Segera, suara menggelegar terdengar, dan 4 kesengsaraan kaisar dimulai bersamaan. Berkumpul lagi. Kaisar dunia bawah menutup matanya dan bermeditasi, dan perlahan membukanya, menghela nafas tanpa henti. Mereka berempat melintasi bencana Tao ekstrim bersama-sama, yang seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya di segala usia, bahkan di era surga, mungkin tidak. Daozu juga menonton, dan yang lebih relevan adalah ketika pasukan ekspedisi All Heavens dapat mencapai zaman prasejarah kuno, waktu benar-benar hampir habis. Jalan Taiko yang redup, sangkar guntur senja. 4 orang, 4 arah, 4 lautan guntur yang menghancurkan langit dan bumi, guntur di jalan Kaisar, jalan kuno yang terbelah penuh dengan bekas luka, dunia berdengung dan bergolak, dan sepertinya akan runtuh. Gelap. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi mencoba yang terbaik untuk mendukungnya. Kaisar juga tidak punya waktu untuk peduli padanya, mereka harus mengganti atau memulihkan kekuatan ilahi mereka, karena jumlah penggantinya sering, waktu pemulihan juga dipersingkat dari waktu ke waktu, dan setiap detik sangat berharga. Adegan besar. Para dewa tidak dapat membantu, mereka semua telah melepaskan kuali, dan keesokan harinya mereka menonton di Jie dari kejauhan, dan 4 orang keluar dari di Jie pada saat yang sama, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana guntur tidak tahu kapan akan menghilang. Ketika saya pergi menemui Mozun dan yang lainnya, mereka semua dalam keadaan malu, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Bencana guntur Kaisar tidak menakutkan, yang menakutkan adalah badan hukum di belakangnya. Anda tidak perlu untuk melihat, pasti ada Ye Chen. Mudah untuk mengatakan, dalam 4 malapetaka Kaisar, badan hukum pertama yang terwujud adalah milik Ye Dadi, dan sisi dominannya bocor. Supremasi Kaisar memang tidak dipanggil untuk apa-apa. Tidak peduli siapa yang selamat dari malapetaka Kaisar, pelayan itu akan datang untuk membantu. Seseorang baik-baik saja, tetapi tidak boleh ada permaisuri surgawi. Tidak heran. Setelah itu, hukum Kaisar muncul di atas panggung satu persatu, ada kecantikan Kaisar, ada Ratu Xingtian, ada Dewa Pedang, dan ada juga Beilin Shiken. Tubuh kacau yang juga Kaisar. Semua Kaisar yang hadir, kecuali permaisuri, semua muncul di atas panggung tanpa kecuali. Selain mereka, ada kurang lebih badan hukum Kaisar lain, dan pertempurannya sangat besar, dan para dewa serta jenderal tercengang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran segera dimulai, tidak peduli siapa itu, mereka semua berjuang sangat keras, berjuang dan melarikan diri, berjuang di depan gerbang neraka. Untungnya, mereka semua cukup tangguh untuk selamat dari kesengsaraan Kaisar. Langit, 4 Kaisar lagi ditambahkan, dan pada saat ini, mereka semua melingkar di langit untuk membentuk kembali tubuh mereka.
Setelah malapetaka kaisar, mereka semua menjadi keadaan roh primordial. Tidak ada yang akan menghapus niat membunuh mereka untuk mereka akhir zaman kuno. Butuh 3 hari penuh bagi semua kaisar untuk berdiri, dan sebelum mereka sempat bergabung dengan Dao, mereka jatuh sampai akhir dan menggantikan kaisar yang kelelahan. Dengan cara ini, para kaisar bisa bernapas. Di depan, sudut mulut Ye Chen dan permaisuri sudah berdarah, dan kaisar di belakang mereka bisa menggantikannya. Mereka berada di garis depan dari awal hingga akhir. Orang yang kuat memiliki tanggung jawab yang besar. Jika mereka tidak bertemu sisi berlawanan, mereka tidak bisa jatuh. Sudah dekat. Permaisuri berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, matanya berseri-seri dengan gembira. Prasejarah kuno. Tanya Ye Chen, jika tidak, permaisuri tidak akan senang. Tepat. Permaisuri tersenyum manis, dan kepucatan di pipinya sedikit terhalau. Setelah perjalanan yang sulit ke titik ini, dia akhirnya melihat harapan. Jarak yang tersisa sangat terbatas, setidaknya menurutnya begitu. Lanjutkan ke seberang jalan Taiko untuk mengetahui. Ye Chen juga tersenyum lelah, dia sangat lelah. Melihat keduanya tertawa, para kaisar di belakang mereka saling memandang, dan mereka tahu bahwa ada peristiwa bahagia tanpa bertanya, dan itu mungkin dari zaman kuno. Saat berbicara, permaisuri mengangkat tangannya ke depan, dan tiba-tiba banyak menyimpang, sehingga dia langsung pergi ke tenggara di jalan Taiko, yang berlanjut ke timur, dengan kecepatan yang sangat cepat. Bisakah jalan Taiko berbelok? Ye Chen mengangkat alisnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat operasi seperti itu. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa jalan Taiko lurus, kan? Karena dia menyimpang, dia langsung pergi ke jalan Taiko di tenggara, lalu kembali ke timur, lalu pergi ke timur laut lagi. Setelah itu, operasi semacam itu akan terjadi setiap beberapa menit. Tampaknya permaisuri sedang mengemudi, memegang setir mobil, kemanapun dia berbelok, jalan Taiko di bawah kakinya akan pergi. 18 belokan di jalan gunung. Mulut Ye Chen ditarik lurus, bahkan jika jalan Taiko tidak lurus, tidak bisa begitu melengkung. Langsung saja, jaraknya paling pendek. Benar-benar giliran untuk berbalik secara membabi buta. Untuk menghindari keberadaan yang mengerikan. Permaisuri mengatakan alasannya melalui transmisi suara. Jika perjalanannya lancar, siapa yang mau membiarkan jalan memutar ini, wanita tua itu tidak bodoh. Aku bisa melihatnya. Mata Ye Chen dalam, dan apa yang dia lihat adalah kekosongan. Dia samar-samar bisa melihat pusaran merah, yang mungkin merupakan keberadaan menakutkan yang dibicarakan oleh permaisuri. Kekuatan melahap yang mengerikan, jika kamu melempar neter benua ke dalamnya, mungkin tidak akan ada gelombang, pusarannya sangat besar. Saat dia melihat, permaisuri menggerakkan lengannya lagi dan menyimpang lagi. Kali ini datang begitu tiba-tiba sehingga Ye Chen bahkan tidak berdiri tegak, dan kaisar di belakangnya semua gemetar. Pengemudi tua. Dewa keempat batuk kering, kepalanya sudah pusing karena kehabisan kekuatan ilahi, belokan tajam yang mendominasi ini membuatnya ingin muntah. Orang tua itu menghitung, kamu mabuk perjalanan. Raja manusia mengelus janggutnya dan berkata dengan tulus. Beilin tetap diam, dan melirik Renwang, jika situasinya tidak tepat, dia akan membawa orang itu keluar dan memukulinya. Ini sangat berbahaya. Permaisuri diam-diam menghela nafas lega, dia harus berbelok lebih awal, jika tidak, dia akan terpengaruh oleh pusaran ilusi, dan jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia bahkan mungkin terlibat. Apa itu? Ye Chen melihatnya lama sekali, dan akhirnya bertanya dengan ragu. Iblis dalam ilusi. Kata permaisuri melalui transmisi suara. Kata-katanya sulit dimengerti, dan Ye Chen juga bingung. Ini adalah pertama kalinya saya melihat iblis dalam bentuk pusaran, tetapi menilai dari ekspresi permaisuri, iblis dalam ilusi itu menakutkan, kalau tidak dia tidak akan telah menghindarinya lagi dan lagi. Jalan kuno ini menghubungkan zaman atas dan bawah. Semakin dekat ke zaman terakhir, semakin tidak stabil ilusi. Yang disebut setan dalam ilusi adalah sisa-sisa kehancuran besar dunia. Meskipun mereka tidak memiliki spiritualitas, mereka memiliki ada selamanya. Itu akan melahap dan menghancurkan segala sesuatu yang dekat dengannya. Dalam arti tertentu, itu lebih mengancam daripada Outland Supreme, dan permaisuri tahun itu hampir terkubur. Mendengar ini, Ye Chen semakin terkejut, dia dikejutkan oleh kekuatan supernatural dari permaisuri Tianting kuno. Menghubungkan era atas dan bawah sudah merupakan tindakan melawan langit, apalagi berdasarkan kehancuran. Episode 3118 Legenda Dunjia. Jalan Taiko yang ramai terus berlanjut. Permaisuri tidak berani gegabah sama sekali, karena dia terganggu untuk mengontrol arah, tekanannya tiba-tiba meningkat, dan sudut mulutnya terus berdarah. Untungnya, tidak ada yang terjadi selama periode tersebut.
Di sampingnya, seluruh tubuh Ye Chen mekar untuk selamanya, berbagi lebih banyak, dia selalu melihat kehampaan, mengamati pusaran, kulit kepala mati rasa, hanya melihatnya dari kejauhan, ada perasaan ganda bahwa pikiran sedang berjalan untuk ditelan. Bahkan dia seperti ini, belum lagi kaisar dan dewa di belakangnya, jika dia tidak memperhatikan, kewarasannya akan tertelan. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke samping dan melirik permaisuri. Berjalan di tikungan jalan Taiko sepertinya telah melampaui kategori kontinuitas, dan juga bercampur dengan elemen pembukaan jalan Taiko baru, karena rute yang telah ditetapkan telah diubah oleh pusaran eksploitasi adalah dua konsep, dan konsumsi juga berbeda. Permaisuri tetap diam dan mencoba yang terbaik untuk mendukungnya. Agar tidak membuat kesalahan, diperlukan jalan memutar dan perubahan rute. Di masa lalu, ini terutama tentang kelanjutan, tetapi sekarang ini terutama tentang pembukaan. Dialah yang mendukungnya, dan Sungai Abadi Ye Chen juga mendukungnya lebih sering, itu menyerap esensi dari kekuatan Sungai Abadi, dia berada di bawah banyak tekanan, begitu pula Ye Chen. Bersenandung, bersenandung. Di tengah suara mendengung, ada kekosongan lain, dengan puluhan pusaran, beberapa besar dan beberapa kecil, dan mereka diatur dalam arah yang berbeda. Ye Chen mengerutkan kening. Ada terlalu banyak pusaran, dan celah di antara pusaran juga berkelok-kelok, jika Anda menabraknya, akhirnya tidak akan terlalu bagus. Permaisuri mengertakkan gigi dan memiringkan lengannya lagi. Arah kelanjutan jalan Taiko berubah lagi, membuat lingkaran besar. Langkah permaisuri sangat jelas. Dia tidak berencana untuk melewati celah di antara pusaran, tetapi untuk mengelilingi tanah kehancuran. Meskipun butuh waktu lebih banyak waktu, itu cukup aman. Setelah itu, adegan seperti ini terjadi dari waktu ke waktu. Permaisuri mencoba yang terbaik untuk memanipulasi, jika dia bisa melewatinya, dia akan melewatinya, jika dia tidak bisa, dia melewatinya, itu bukan karena dia terlalu berhati-hati, tetapi karena tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Ruang untuk kesalahan. Engah. Di belakangnya, Dewa Keempat akan memuntahkan darah, dan putra dari pesawat yang sama juga bergetar, dan kaisar lainnya tidak jauh lebih baik. Sekarang mereka membuka jalan kuno, dan konsumsinya jauh lebih buruk daripada melanjutkan jalan kuno. Hal yang sama berlaku untuk mereka, kecepatan konsumsi kekuatan ilahi telah jauh melebihi kisaran yang dapat ditoleransi, dan jika ini terus berlanjut, termasuk di Huang, mereka semua akan jatuh satu per satu. Berkat penambahan 4 kaisar baru. Dewa Raja Keberuntungan menarik napas dalam-dalam, jika tidak, itu akan menjadi lebih buruk. Siapa lagi yang ingin melewati malapetaka, itu bodoh. Qiangzi melihat sekeliling, memberi perhatian khusus pada puncak Seon. Sayangnya, tidak ada yang merawatnya. Jangan katakan bahwa tidak ada yang bisa menarik perampokan kaisar yang ekstrim, bahkan jika itu bisa dibujuk, itu akan terlambat, dan kaisar tidak akan dapat mendukung kaisar baru. Ye Chen menyaksikan dengan diam-diam, merasakan gejolak di benaknya. Baru saja, saya melihat dua pusaran bertabrakan, saling melahap, merobek dengan petir yang merusak, dan akhirnya bergabung menjadi satu kesatuan, dengan kekuatan yang menakutkan melonjak, cukup untuk menghancurkan segalanya. Ye Chen mulai memahami bahwa runtuhnya jalan Taiko tidak hanya disebabkan oleh domain luar, tetapi juga mungkin terkait dengan pusaran air, mereka tidak tinggal di satu tempat, beberapa pusaran air akan bergerak. Aku melihatnya. Xiao Linghua menggertak, matanya bulat. Benar, Anda bisa melihat jalan Taiko di seberangnya. Namun, baik kaisar maupun dewa tidak senang, karena di depan bagian jalan kuno itu, ada pusaran yang sangat besar, yang berdiri di depan jalan kuno, dan untuk melanjutkannya, seseorang harus melakukannya. Melewati pusaran. Tunggu. Permaisuri berbisik, hanya Ye Chen yang bisa mendengarnya. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen dengan santai menjawab, setelah selesai berbicara, seluruh orang dalam suasana hati yang buruk, dan baru kemudian dia menyadari apa yang dimaksud permaisuri dengan mendukungnya. Pada saat itu, permaisuri mentransfer banyak tekanan dari dirinya sendiri kepadanya, sehingga dia sendiri menanggungnya. Dengan lebih dari 70% beban, mereka yang hancur akan muntah darah di tempat, dan mereka harus ditopang oleh keabadian, jika tidak maka akan sangat menyedihkan. Melihat permaisuri lagi, pola peri telah diukir di antara alisnya. Dia memanipulasi dan mengubah arah lagi, tidak berencana untuk melewati pusaran, juga tidak berani melewatinya, dia masih ingin memutarnya. Ledakan. Segera, terjadi ledakan, dan bagian jalan Taiko ini menabrak jalan Taiko yang berlawanan, tetapi itu bukan ujung dari sisi yang berlawanan, tetapi bagian tengah, jadi itu akan berhasil. Engah, engah. Suara muntah darah sering terjadi, Ye Chen pingsan, dan semua kaisar di belakangnya juga jatuh, hanya kaisar wanita, mencoba yang terbaik untuk mengayunkan keabadian.
Apakah itu pengembangan atau kelanjutan? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, akhirnya ada di sini, dan bahkan kekuatan sucinya pun habis. Ada orang-orang dari Outlands. Kata Hou Yi, dia bisa mencium aura iblis berdarah. Namun, bukan Outland Supreme. Memalingkan muka, mereka semua adalah prajurit dan jenderal iblis, pangkat kaisar semu adalah mayoritas, dan sisanya adalah orang suci yang agung, raja suci, dan orang suci. Ketika mereka menonton, Outlands datang dari segala arah, jalan Taiko bertabrakan, bagaimana mungkin gerakan sebesar itu tidak terdengar? Jangan bergerak, ayo datang. Kaisar kera kecil melolong, dan keluar dengan tongkat besi Wujin, dan ada beberapa jenderal yang bertarung bersama. Tidak ada pemimpin tertinggi di wilayah luar, jadi kamu harus melakukannya. Temukan domain luar untuk berlatih, tidak ada yang takut perang. Kembalilah. Kata Ye Chen dengan tenang, memulihkan sedikit kekuatan ilahi, dia bisa bangun, dan menghentikan semua dewa dan jenderal, semuanya masih muda. Aku sangat bodoh. BR. Menghentikan para dewa dan jenderal, dan melihat lingkaran cahaya abadi yang cemerlang, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar tanpa batas ke dunia, membawa kekuatan mengerikan dari Kaisar Surga, ruang itu runtuh sepenuhnya, kekuatan ilahi menghancurkan langit dan bumi, sangkar senja langit dan bumi. Pergi menemui orang luar, sungguh kata yang menyedihkan. Halo yang dikorbankan oleh Kaisar Surga mungkin tidak dapat menahan kelas Kaisar Agung, apalagi mereka semua terhapus menjadi kehampaan. Para dewa batu kering, dan mengambil kembali semua orang yang mereka bawa. Mereka ingin memberikan kontribusi, tetapi mereka tidak memberi mereka kesempatan. Kaisar wanita bergoyang keabadian, dan Kaisar menyembuhkan luka mereka. Hanya Ye Chen yang memasuki langit dan berjalan di langit. Semua orang di dunia luar telah dibantai. Jalan Taiko sepi, seperti jalan Taiko sebelumnya. Ada banyak jurang dan jurang, ada juga tulang yang tersembunyi di kota kuno, yang seharusnya menjadi milik para dewa kuno. Tiba-tiba, dia berhenti sedikit, mengulurkan tangannya ke bawah, dan dari kota kuno di bawah, dia mengeluarkan 3 karakter kuno, yang berwarna emas adalah karakter misterius Dunjia Tian. Sejauh ini, dia masih belum mengetahui asal-usul buku surgawi Dunjia. Permaisuri Tianting kuno pernah berkata bahwa buku surgawi ini berasal dari alam abadi-abadi, dan mencatat keabadian. Setiap kata memiliki makna abadi. Jika Anda mengumpulkan semua karakter Dunjia Tian, Anda dapat melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tentu saja, ini hanya legenda. Selama berabad-abad, dan mendaftar zaman atas dan bawah, tidak ada yang pernah melihat Dunjia Tiansu yang asli, termasuk permaisuri. Di masa lalu, ketika dunia dihancurkan, Dunjia Tianzi tetap ada selamanya. Ini juga merupakan rahasia yang pernah menjadi rahasia permaisuri diberitahu. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa itu Dunjia Tiansu dan kekuatan ilahi apalagi yang dimilikinya, karena tidak ada yang mengumpulkan semuanya, dan apa yang dia kumpulkan hanyalah sebagian kecil. Ye Chen berdiri diam dalam kehampaan, dengan 3 karakter brilian Dunjia Tian tergantung di telapak tangannya, dan bahkan dia hanya bisa samar-samar menangkap implikasi yang tersisa di dalamnya. Dia menerapkan evolusi Zhou Tian. Ini adalah pertama kalinya menyimpulkan kata Dunjia Tian sejak dia menjadi Kaisar Surga, dan dia menyimpulkannya lebih dari sekali dalam tahun itu, tetapi dia tidak dapat melacak sumbernya, atau dengan kata lain, apa yang dilihatnya kabur. Meskipun dia adalah keturunan Zhou Tian. Seni ketuhanannya mendorong langit dan mengubah bumi telah melampaui Raja Manusia, dan telah benar-benar berevolusi hingga ekstrim. Waktu dan kekuatan kegelapan, dia bisa menghitung masa depan, termasuk zaman prasejarah kuno. Langit berputar, dan kekuatan evolusi tampaknya tersembunyi. Di telapak tangan, 3 karakter surgawi bergetar, dengan postur melarikan diri, mereka dipenjara secara paksa oleh Ye Chen, mengikuti implikasi di dalamnya, menelusuri kembali ke Zhou Tian. Mencoba menemukan akarnya. Namun, apa yang dilihatnya masih kabur. Dalam kegelapan, sepertinya ada lapisan awan dan kabut, menutupi deduksinya, tidak peduli bagaimana dia bergerak di langit, dia tidak bisa menghilangkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dengan lancang mengintip rahasia langit, dan diserang balik oleh kegelapan, betapa kuatnya dia, betapa dahsyatnya serangan balik itu, seharusnya tidak terlihat. Mengapa? Sambil menghela nafas, tubuhnya mekar selamanya, dan serangan balasannya diatasi, pasti dia tidak cukup baik, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk mengintip. Rahasia yang belum dia pecahkan, aku harap kamu bisa menyelesaikannya. Dengan suara lembut, permaisuri tiba-tiba terwujud. Adapun dia mengacu pada permaisuri yang lengkap, yang juga telah disimpulkan sebelumnya, tetapi seperti Ye Chen, menderita reaksi yang mengerikan.
Dia tidak berpikir untuk mengumpulkan semuanya saat itu. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melihat ke samping ke arah permaisuri. Koleksinya belum lengkap. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kenapa? Bahkan jika kamu mengumpulkan semua karakter di alam semesta ini, kamu tidak dapat membuka Dunjia Tiansu. Inilah alasannya. Mengerti. Ye Chen bergumam pelan, matanya semakin dalam, aku bisa mendengar implikasinya. Jelas, tidak hanya alam semesta ini yang memiliki Dunjia Tianzi, tetapi juga alam semesta lain. Entah berapa banyak alam semesta yang telah tersebar ke dalamnya. Kesulitan dan imajinasinya agak tidak ada harapan. Keduanya tidak berhenti dan langsung pergi ke ujung. Ye Chen mengambil 3 karakter Dunjia Tian dan mengukirnya di Chaos Cauldron. Dia berpikir sepanjang jalan, dan semakin dia memikirkannya, semakin keterlaluan jadinya. Permaisuri melirik ke samping sejenak. Kebingungan Ye Chen saat ini, Permaisuri Tianting juga memilikinya saat itu. Dia memiliki obsesi untuk menemukan Dunjia Tianzi. Dibandingkan dengan Ye Chen, Permaisuri mengumpulkan lebih banyak, mencakup hampir semua karakter surgawi di alam semesta ini. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ide itu konyol. Alam semesta tidak dapat dirakit. Sejak Perang Pengadilan Surgawi kuno, akhir zaman, kehancuran besar langit dan bumi, dan banyak alasan lainnya, karakter Dunjia Tian yang dikumpulkan telah tersebar di dunia lagi, dan berlanjut ke era ini. Sejauh ini, Dunjia Tiansu masih sebatas legenda. Namun, meski soal mengumpulkan semua karakter Dunjia Tianzi tidak ada apa-apanya, masih ada keberuntungan, seperti keabadiannya. Kaisar wanita dapat mewujudkan keabadian, berkat karakter Dunjia Tian. Karakter Dunjia Tian yang mengarah ke surga lain yang disebut immortal untuk permaisuri pengadilan surgawi. Adapun Ye Chen, meskipun dia memiliki sebab dan akibat dengan Dunjia Tianzi ketika dia masih muda, dia tidak dapat memahami keabadian. Makna abadi yang tersisa di Tianzi hanya dapat ditangkap oleh Kaisar Surga. Ye Chen sangat tersentuh dengan hal ini, sebelum dia menjadi Kaisar Surga, dia tidak tahu bahwa ada implikasi abadi dalam kata surga. Selama percakapan, keduanya telah berakhir. Melihat keluar, wajah keduanya tidak terlalu tampan, sejauh mata memandang, terlalu banyak setan ilusi, yaitu pusaran air, yang hampir menghalangi jalan Taiko, kemungkinan besar akan mengenai. Episode 3119 keluar. Saatnya menguji kemampuanmu. Ye Chen mengeluarkan gucinya. Ada begitu banyak pusaran air yang menghalangi jalan, ini bukan lelucon, arahnya harus dikuasai, dan kamu tidak harus kembali ketika kamu menabrak pusaran air. Berkelilinglah. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, lalu duduk bersila, mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya, dan mengira dia bisa secara akurat mengontrol arah jalan Taiko, tetapi ada terlalu banyak pusaran, dan celahnya terlalu lebar. Memutar dan memutar, jika lewat, tidak masuk akal jika pusaran apapun bergerak mengikuti angin dibandingkan dengan ini, membuka jalan Taiko untuk berkeliling memakan waktu, tetapi sangat aman. Dapat diandalkan. Ye Chen dengan santai melempar kendi, dan duduk bersila, kekuatan ilahinya lebih mengerikan daripada permaisuri. Selanjutnya, dia akan tetap menjadi kekuatan utama. Siapa yang akan membiarkan dia memiliki sungai peri abadi? Tidak lama kemudian, para kaisar dan dewa juga datang. Melihat pusaran dalam ilusi, ekspresinya sangat jelek. Tidak ada tanah asing yang menghalangi jalan, tetapi ada begitu banyak pusaran yang merusak. Anda tidak dapat melakukannya dengan baik. Anda harus memblokir pintu. Tidak apa-apa untuk tetap tinggal masih jika Anda bergerak, Anda harus itu adalah malapetaka. Kaisar memimpin untuk menutup mata mereka, dan masing-masing dari mereka pulih dengan bersila. Para dewa dan jenderal juga banyak mundur, dan mereka tidak berani melihat pusaran ilusi lagi. Sungguh menakjubkan. Jika Anda melihatnya sekali lagi, pikiran Anda akan runtuh, jadi jangan lihat apa Anda tidak seharusnya. Tidak lama kemudian, permaisuri bangun lebih dulu, dan Ye Tiandi berdiri bersama, meregangkan tubuh dengan keras, dan semua kaisar mengangkat alis mereka. Keduanya adalah bakat, dan mereka berbeda jika mereka memiliki keabadian untuk mendukung mereka. Setelah beberapa saat, mereka hidup dan menendang, saat ini, mereka tidak ada bandingannya. Di belakangnya, Di Huang dan Hong Yan juga berdiri. Kecuali Ye Chen dan Permaisuri, mereka adalah orang-orang dengan ketahanan yang sombong, dan tubuh suci kuno penuh dengan energi dan darah, yang sebenarnya tidak tertutup. Di sini, Permaisuri membuat segel dengan satu tangan. Namun, tanpa menunggu formasi di bawah kakinya tergambar, dia tiba-tiba berhenti, meletakkan tangannya, dan mengambil 2 atau 3 langkah ke depan sedikit, matanya yang indah hampir menyempit menjadi garis, menatap kehampaan, tepatnya, menatap sebuah pusaran ilusi. Di pusaran, sepertinya ada orang yang berdebar.
Aku berkata, itu seseorang. Kata Ye Chen, berdiri lebih jauh dari permaisuri, mengambil langkah maju. Itu salah, permaisuri dapat melihatnya, dia dapat melihatnya sendiri, tetapi kaisar di belakangnya He Hongyan tampak tercengang, semuanya sudah siap, dan mereka sedang menunggu formasi, tetapi keduanya mengambil keabadian. Ketika mereka melangkah maju, keduanya mengikuti, tetapi sayangnya mereka tidak melihat apa-apa, mereka tidak memiliki penglihatan yang dimiliki oleh Kaisar Langit. Ye Chen dan permaisuri terdiam, mata mereka menyipit semakin dalam. Orang, yang memang orang, atau bakat, tidak hanya bisa bertahan dalam ilusi, tapi juga bisa berkibar di pusaran air. Tahukah Anda, ini bukan pusaran biasa, permaisuri surgawi yang lengkap sangat menderita saat itu, dan hampir terkubur di dalamnya. Menarik. Ye Chen menghela nafas, semakin dia melihatnya, semakin baru jadinya, saat dia berbicara, dia melangkah keluar dari jalan Taiko, ingin melihat lebih dekat, hal apa itu, sangat menyebalkan. Kembalilah. Kaisar wanita mengulurkan tangannya dan menariknya kembali untuk Ye Chen. Itu juga ilusi. Tempat ini tidak berbeda dari sebelumnya. Semakin dekat dengan zaman prasejarah kuno, semakin dekat dengan yang terakhir. Era. Karena sisa-sisa kehancuran besar dunia, tidak ada kedamaian dalam kehampaan dan kehampaan. Ada pusaran yang bisa dilihat, tetapi bahaya yang tidak diketahui dalam kegelapan tidak terlihat oleh mata telanjang, dan jika Anda melangkah ke dalamnya, Anda pasti akan mengalami bencana, kekuatan menelan pusaran terlalu kuat. Ye Chen batuk kering, tapi mengabaikan hal ini. Cahaya abadi mekar di mata kaisar wanita, dan dia sekali lagi menghabiskan penglihatannya, menatapnya dengan sekuat tenaga, hanya karena orang itu sangat aneh. Bakat. Ye Tiandi terus terang, dengan suara yang mendominasi, dia tidak tahu siapa pihak lain, dan dia tidak tahu siapa dia setelah dipikir-pikir, dia masih menyebut bakat itu bisa diandalkan, dan dia pasti berbakat, jenis yang menentang langit. Keluar. Suksuan menjawab, itu berasal dari bakat itu, aura dominan Ye Chen Hao bocor, dan pria yang kembali juga memiliki aura bajingan. Terlebih lagi, Ye Chen tidak mengeluarkan geraman ketika dia siap. Dia membuka mulutnya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Aku dimarahi karena tubuh agung Kaisar Surga. Permaisuri mengangkat alisnya tanpa sadar, dan memandang bakat itu secara berbeda, menilai dari nadanya, itu pasti laki-laki, dan emosinya tidak terlalu baik, dan dia akan bersumpah ketika dia membuka mulutnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, wajahnya masih agak gelap, berkat bajingan di pusaran ilusi itu, jika dia berada di jalan Taiko, dia harus mengajari pihak lain bagaimana berperilaku, saya selalu memarahi orang lain, tapi kamu luar biasa, berani memarahi aku. Dia berhenti, dan pihak lain juga berhenti. Tepatnya, pihak lain tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka berdua, dan masih meronta-ronta di pusaran. Pusaran itu berputar, terkait dengan petir yang menghancurkan. Meskipun dia bisa bertahan di dalam, dia tidak bisa diam. Lingkaran. Aku pusing hanya melihatnya. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan menghela nafas. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa lebih baik. Lalu biarkan kamu memarahiku dan mengaduknya untukmu. Apa yang kamu lihat? Hongyan melirik ke samping, menatap Ye Chen, lalu ke permaisuri, dan di Huang juga sama, dia tidak melihat siapapun di pusaran ketika dia tiba, dan dia masih hidup dan sepakan. Ada orang di pusaran. Jawab Ye Chen dengan santai, tanpa menyembunyikan apapun. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Hongyan tiba-tiba berubah. Di mana ilusinya, dia sangat jelas, bagaimana iblis dalam ilusi itu ada, dia juga jelas, permaisuri yang sebenarnya tidak berani masuk, dan ada kemungkinan kematian, sekarang saya diberitahu bahwa ada orang di dalam, bagaimana bisakah kamu tidak kaget, itu bukan hanya bakat, tapi dewa. Namun, penglihatannya terbatas, dan dia masih tidak bisa melihatnya. Semua kaisar juga muncul, seperti wanita cantik, yang tidak bisa melihat apapun, dan dewa serta jenderal yang mengikutinya juga sama. Untuk melihat permaisuri, dia berubah menjadi tubuh Dao abadi, melangkah ke dalam kehampaan, dan ingin menggantikan dewa untuk melihat bakat itu. Ketika Ye Chen melihatnya, dia juga memanggil tubuh Dharma, kiri dan kanan dengan tubuh Dao abadi, dan berjalan lurus menuju pusaran, menginjak kekosongan. Keduanya berhati-hati dan tidak berani masuk, menghindari pusaran satu demi satu dari kejauhan. Meski begitu, jaraknya sangat jauh, dan sulit untuk menahan kekuatan melahap. Jika keduanya tidak terhubung oleh keabadian, kebanyakan dari mereka akan tertelan dan berubah menjadi terak. Itu adalah seseorang. Tubuh Dharma kembali melalui transmisi suara. Omong kosong. Jawab Ye Chen, bahkan jika kamu tahu itu seseorang, kamu tidak perlu mengatakannya, lihat siapa itu.
Ketika sudah cukup jauh, baik tubuh Dharma Jihad dan tubuh Dao Abadi berhenti, dan ada pusaran lain di depan mereka, dan jaraknya relatif dekat, sehingga mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, dan mereka akan ditelan. Lebih jauh. Pergi dan lihatlah. Ye Chen memberi perintah pada tubuh Dharma, meski hanya sekilas. Demikian pula, Permaisuri juga berpikir demikian. Di bawah perintah, tubuh Dharma dan tubuh Dao bergerak, menembak seperti dua semburan cahaya abadi. Seperti yang mereka duga, mereka mendekati pusaran. Tidak peduli pusaran apa itu, ia memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat, begitu kuat hingga mereka tidak bisa melawan. Dalam sekejap, tubuh Dharma dan tubuh Dao ditelan. Hanya dalam sepersekian detik, keduanya hancur menjadi abu, dan pada saat menghilang, keduanya melirik pusaran. Bagaimana mungkin? Tubuh Dao dan tubuh Dharma berkata serempak, terlihat tidak bisa dipercaya. Engah, engah. Di ujung jalan Taiko, Ye Chen dan Permaisuri memuntahkan darah, dan tubuh Dao dan tubuh Dharma runtuh. Mereka seharusnya tidak diserang balik, tetapi mereka diserang balik, karena itu adalah iblis dalam ilusi, dan ada kekuatan destruktif yang dilacak kembali dari ilusi di sini. Keduanya menggunakan keabadian untuk membunuh reaksi kehancuran. Meski begitu, masih ada darah yang menetes dari sudut mulutnya, yang seharusnya menjadi sisa setelahnya, bahkan jika dia memotongnya dengan pedang, dia tidak memotongnya sepenuhnya. Aku bisa melihat siapa itu. Hong Yan buru-buru bertanya, dan semua kaisar juga menatap mata mereka. Zhao Yun, kata Ye Chen. Ye Chen. Permaisuri berbisik. Episode 3120 Ilusi Kaisar Dao. Zhao Yun. Setelah mendengar nama ini, terlalu banyak orang saling memandang, dan kebanyakan dari mereka belum pernah mendengarnya. Hanya sedikit orang seperti Di Huang, Ming Juehe, Bai Zi, Chu Jiangwang dan Qin Mengyao yang mengetahuinya, terutama Qin Mengyao, yang mendengar dua kata Zhao Yun. Saat menulis, tubuhnya yang lembut tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Zhao Yun setelah datang ke Jalan Taiko begitu lama. Itu pasti membawa kembali kenangan kuno. Orang yang lewat dari dunia bawah masih tak terlupakan di hatinya bertahun-tahun telah berlalu ya, perasaan tertentu untuknya belum berubah sejauh ini. Ming Jue, Bai Zi dan yang lainnya sedikit mengernyit. Jelas, Zhao Yun ada di pusaran air. Kapan dia datang ke surga, dan kapan dia memasuki Jalan Taiko? Dia bisa bertahan di pusaran air dan membuka Dewa Alam Desolate Emperor Realm. Grade menggantung. Dibandingkan dengan nama Zhao Yun, lebih banyak orang melihat Permaisuri, semua mata tertuju pada Chu, arti matanya jelas, Permaisuri yang terhormat, apakah Anda yakin Ye Chen yang Anda lihat di pusaran? Tidak bisa. Bukankah produk ini berdiri di sini? Permaisuri sedikit mengernyit, matanya cerah dan gelap, dan dia akan melirik ke samping dari waktu ke waktu dia melirik Ye Chen, dan berkata bahwa orang yang dia lihat sebelum tubuhnya menghilang memang Ye Chen, dan tidak akan pernah ada palsu karena ini, dia bingung, bagaimana mungkin Ye Chen, ada dua Ye Chen di dunia. Satu di sini, satu di pusaran. Di sampingnya, Ye Chen juga menyipitkan matanya sedikit, matanya dalam dan tak terbatas, Permaisuri sangat yakin, dan dia juga sama, yang dia lihat pasti Zhao Yun, sosok itu sudah terukir di jiwanya, tapi dia tidak mengerti mengapa Zhao Yun ada di sini. Setelah sekian lama, dia menoleh dan menatap Permaisuri dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah saya yang Anda lihat di pusaran? Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya sudah mewakili segalanya. Mereka saling memandang, dan para kaisar dan dewa sedang memandangnya. Mata mereka cukup aneh. Yang satu dikirim oleh tubuh Dao, dan yang lainnya adalah tubuh Dharma. Mengapa bukan orang yang sama? Seperti yang disepakati, hanya ada satu orang di pusaran, mungkinkah ada dua orang di pusaran? Tenang, ujung Jalan Taiko menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara, Anda melihat saya melihat Anda, ada kabut di satu ujung, dan ekspresi bingung di wajah seseorang, suasana aneh menyelimuti. Ilusi. Setelah sekian lama, aku mendengar Permaisuri bergumam pelan, dan melihat kehampaan lagi. Bukan hanya dia, Ye Chen juga berpikir begitu. Melihat pusaran kekosongan, jelas hanya ada satu orang yang meronta-ronta di dalamnya, tapi mengapa dia tidak bisa melihat hanya satu orang? Mungkin, menggunakan ilusi untuk menjelaskannya, itu menyakitkan, gelap kekuatan membingungkan penglihatan mereka, dan bahkan melihat dua orang yang sama sekali berbeda. Jika tebakan ini benar, kepalsuan itu begitu menakutkan sehingga bahkan Kaisar Surga pun bisa bingung. Di belakangnya, Qin Mengyao melangkah maju, ragu-ragu untuk berbicara, ingin meminta Ye Chen untuk memastikan apakah Zhao Yun yang dia lihat, dan jika itu benar-benar dia, itu akan bagus. Tapi dia tidak bertanya sama sekali, Ye Chen mungkin tidak bisa memberikan jawaban,
karena melihat ekspresi Ye Chen saat ini, dia sedikit tidak yakin. Itu mungkin ilusi. Ren Wang membelai janggutnya dan menatap dengan seluruh matanya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa, bahkan Di Huang tidak bisa melihatnya, apalagi dia. Betapa mengerikan ilusi yang dapat membingungkan Kaisar Surga. Raja Dewa Keberuntungan yang baik menghela nafas, meskipun dia tidak bisa melihatnya, tetapi ada ilusi di tempat terbuka dan dalam kegelapan, itu sangat aneh. Orang tua itu berpikir itu bukan ide yang baik untuk turun dan melihat-lihat. Tuan Long meletakkan tangannya di tangannya, rasa ingin tahu tertentu mendorongnya untuk selalu ingin mencari tahu kebenarannya, dan dia harus memahami masalah ini. Sejak itu, ujung jalan Taiko dipenuhi dengan sosok-sosok gelap, dari Kaisar Langit hingga Zundi. Apakah mereka dapat melihatnya atau tidak, mereka semua menatap kehampaan dengan mata bulat, seperti sekelompok orang yang tidak melakukan apa-apa. Berkumpul dan taruh mereka di sini untuk menonton monyet, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi mereka melihatnya dengan penuh semangat. Itu juga karena makhluk tertinggi di dunia prasejarah kuno tidak tahu. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan malu. Kami tidak tahan lagi, tetapi Anda tidak terburu-buru. Apakah itu pantas? Itu juga karena Kaisar Ming dan leluhur Dao tidak tahu, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan mengutuk, hantu iblis surgawi Chong Qixia telah muncul, dan saat bencana mungkin datang, jadi jangan lihat monyet-monyet. Saya tidak tahu kapan, saya melihat mekar abadi pada permaisuri, dan sekali lagi berubah menjadi tubuh Tao, membiarkannya melangkah ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Ye Chen juga berubah menjadi tubuh Dharma, batas waktunya selalu habis, tetapi dia diam-diam mengubah konsep hukum dan secara paksa menghasilkan tubuh Dharma, yang juga membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Telah membaca dengan benar. Jika Zhao Yun benar-benar ada di dalamnya, dia harus diselamatkan. Permaisuri memikirkan hal yang sama, dia pasti akan melihat Ye Chen, mengeluarkannya untuknya, dan mempelajarinya dengan cermat. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Dao dan tubuh Dharma membawa misi mereka sendiri dan memasuki kedalaman ilusi, dan mereka semua diam-diam melafalkan resolusi abadi untuk menghindari gangguan ilusi. Jangan selalu bermuka datar, aku tidak berutang uang padamu. Dewamu dan dewaku adalah pasangan. Kita juga dalam masalah bersama, atau kita. Hehehe. Tubuh Dharma itu gelisah, saat dia masuk, dia mengelilingi tubuh permaisuri, menggosok tangannya, dan tersenyum, sedikit temperamen dewa, terutama yang malang. Tubuh Dao diam, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tidak melihat ke samping dari awal hingga akhir. Itu adalah tubuh Tao dan tubuh transformasi, dan juga memiliki banyak pemikiran mandiri. Apa yang diwarisi oleh tubuh Dharma adalah Ye Chen disposisi, dan apa yang dia warisi adalah milik permaisuri. Permaisuri tidak memakan kembang api di dunia, keadaan pikiran tidak akan memiliki riak sedikit pun karena dunia, dan dia sama, dengan ekspresi acuh tak acuh, bahkan sedikit kejam, menutup mata terhadap kata-kata tubuh Dharma dari awal hingga akhir. Saya sangat optimis dengan tubuh Dharma itu. Keturunan yang berdiri di akhir berkata dengan penuh arti. Itu benar. Jelas bahwa tubuh Dharma tubuh suci sedang menggoda tubuh Dao permaisuri. Melalui kekosongan, seseorang dapat melihat seberapa banyak dia tersenyum celaka, sama seperti Ye Chen. Katakan padaku, jika tubuh Dharma dan tubuh Dao digabungkan, dapatkah seorang bayi dilahirkan? Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, dan dia juga seorang guru yang berpikiran terbuka. Apakah kamu bisa hamil atau tidak, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Orang-orang tua mengelus janggut mereka, meletakkan tangan mereka di tangan mereka, dan beberapa orang tua dan tidak bermoral, mata mereka cerah, dan mereka lebih bersemangat daripada tubuh Dharma. Ada gambar yang sangat menarik, misalnya, siaran langsung. Tepuk tangan. Lalu, ada suara seperti ini, seharusnya ada yang ditampar, dan ada lebih dari satu, itu adalah potongan besar, suara tamparan, renyah dan terus-menerus, sangat nyaman untuk didengarkan. Lihatlah orang-orang yang tidak bermoral itu, semuanya menutupi wajah mereka dan terhuyung-huyung. Setiap orang yang terhuyung-huyung memiliki bekas tamparan merah cerah dan indah di wajahnya, dan mimisan tidak dapat dihentikan. Biayanya adalah mencari permaisuri untuk bersenang-senang. Mereka masih hidup saat ini karena mereka telah mengumpulkan pahala di kehidupan sebelumnya. Sejujurnya, semua orang jujur, termasuk Hou Yi dan Xing Tian. U200B saya ingin menyela, tetapi melihat pemandangan ini, paling aman untuk tidak berbicara, jika permaisuri marah, Ye Chen juga akan dipalu. Secara alami, masih ada orang yang baik, seperti Di Huang, Mo Zun, dan Seng Huang, yang sedikit menyipitkan mata, menatap kehampaan, mencoba yang terbaik untuk melihat pusaran air. Berbicara tentang Ye Chen, meskipun dia melihat kehampaan dengan ekspresi yang dalam di wajahnya,
kepuasan di matanya sulit disembunyikan, tubuh Dharma tidak pernah mengecewakannya, dia memiliki wajah yang begitu panjang. Permaisuri melirik ke samping sejenak, tidak ada gelombang di sumur kuno, dan ekspresinya datar, tidak ada kemarahan atau rasa malu yang terlihat, dia hanya menatap Ye Tiandi dengan tenang. Tapi hanya satu pandangan ini membuat Ye Chen merasa sejuk di sekujur tubuhnya. Tubuh suci tingkat kaisar sepertinya tidak cukup di depan permaisuri. Jika dia benar-benar ingin bertarung, permaisuri bisa mengalahkannya kembali ke rahim ibunya sepanjang waktu. Cara mereka adalah puncak, tubuh suci tidak terkalahkan, dan mereka juga didasarkan pada level yang sama, dan permaisuri jelas tidak ada di antara mereka. Orang-orang, kamu harus kehilangan muka kemanapun kamu pergi. Dalam kehampaan, tubuh Dharma masih berteriak. Itu baru saja berbicara sebelumnya, tapi sekarang masih dimulai, dengan satu tangan bertumpu di bahu permaisuri. Melihatnya nanti, itu adalah dua bersaudara. Namun, tubuh Dao belum bereaksi, dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa riak sedikit pun, yang merespons adalah permaisuri, berdiri di akhir zaman kuno, sangat mendesak untuk Kasim Ye Chen. Omong kosong adalah omong kosong, tetapi bisnis tetap harus dilakukan. Mereka menyaksikan tubuh Dharma dan tubuh Dao berjalan cukup dalam, melewati celah di antara banyak pusaran, dan secara bertahap mendekati pusaran tersebut. Kekuatan melahap yang mengerikan membuat mereka berdua sedikit tidak stabil, tetapi mereka terhubung oleh keabadian untuk memperkuat tubuh mereka agar tidak tertelan sebelum mereka tiba. Meski begitu, mereka berdua masih tidak bisa lepas dari nasib tersedot dan kemudian ditelan pusaran. Saat mereka hendak menghilang, mereka melihat orang di pusaran itu. Engah, engah. Karena penguburan mereka, Ye Chen dan permaisuri memuntahkan darah, yang lebih mendominasi daripada yang baru saja mereka muntahkan, dan reaksi kehancuran begitu kuat sehingga sulit untuk membunuh bahkan keabadian. Kaisar dan dewa tidak bisa berkata apa-apa, dan mata mereka tertuju pada mereka berdua, menunggu mereka mengatakan siapa mereka. Permaisuri dan Ye Chen saling memandang. Dia diam, dan dia juga diam. Mereka berdua menemukan jawaban di mata mereka, dan mereka masih tidak melihat orang yang sama. Ye Chen melihat Zhao Yun, dan permaisuri melihat Ye Chen. Ilusi. Keduanya menanyakan pertanyaan ini lagi dari lubuk hati mereka, dan menontonnya dua kali. Akhirnya sama. Dengan basis kultivasi, kondisi pikiran dan visi mereka, mereka tidak dapat mengatakan kebenaran dari yang salah. Kamu Chen, tapi dia. Qin Mengyao akhirnya tidak bisa menahan diri, dan bertanya dengan suara rendah, matanya yang indah seperti air, dan masih ada lapisan kabut yang kabur. Tidak. Ye Chen berkata dengan ringan, melihat bahwa Zhao Yun benar, tetapi dia tidak berpikir itu adalah Zhao Yun. Tidak peduli seberapa jahat pria itu, dia tidak dapat bertahan di pusaran air. Saat itu, bahkan wanita kaisar tingkat Huangdi hampir terkubur di pusaran. Di antara mereka, apa yang digunakan Zhao Yun untuk melindungi dirinya sendiri? Dia memahami keadaan pikiran Qin Mengyao, dan karena pemahamannya dia memberikan jawaban seperti itu. Dalam sekejap, tubuh tegang Qin Mengyao mengendur, dan dia menurunkan matanya tanpa suara. Kabut di matanya akhirnya memantulkan cahaya redup dan mengembun menjadi embun beku. Di Huang menghela nafas, Mingjue Baizi juga menghela nafas, semua orang yang mengetahui masa lalu antara Qin Mengyao dan Zhao Yun diam-diam menghela nafas. Orang yang menghela nafas juga dewa penelan iblis. Pada awal periode prasejarah, dia telah bertemu Qin Mengyao. Itu adalah Luo Shen, dan juga dewa prasejarah. Dia harus menjadi pendahulu Qin Mengyao. Di sungai waktu yang panjang, untuk beberapa alasan, dia jatuh ke dunia bawah meskipun dia tidak memiliki ingatan tentang Luo Shen, dia mewarisi kekuatan Dewa Luo Shen. Tiba-tiba, Qin Mengyao berbalik dan kembali ke Chaos Cauldron. Para dewa akan melihat dan kembali satu sama lain. Di sini, permaisuri telah menutup matanya dari kesia-siaan, disegel dengan satu tangan, meskipun dia sangat ingin mengetahuinya, tetapi tidak ada waktu untuk menunda, dia harus pergi ke prasejarah kuno secepat mungkin. Ye Chen juga berdiri teguh, melihat pusaran kekosongan untuk terakhir kalinya, menutup matanya dengan paksa, dan dengan paksa menekan emosinya. Ketika dia masih muda dan kultivasinya mencapai puncaknya, dia pasti akan kembali untuk melihatnya. Bersenandung. Diiringi dengungan, jalan Taiko berlanjut. Permaisuri mengontrol arah, yang merupakan kelanjutan dan pembukaan, berjalan dalam garis non-linier, untuk melewati kekosongan yang dikumpulkan oleh pusaran. Aku tidak bisa masuk. Kamu bersikeras untuk masuk. Omong kosong, kamu menyeretku masuk. Tidak dapat disangkal bahwa omelanmu sebelumnya benar-benar mendominasi. Jangan ubah topik pembicaraan. Ilusi, sepertinya ada kata-kata, halus dan kuno. Sayang sekali pasukan ekspedisi seluruh surga tidak dapat mendengarnya. N.